Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya, seorang ibu rumah tangga beranak satu. Nah, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat selalu. Amin. Nah, di sini teman-teman aku mau bersihin rumah, bersihin kamar ya, terutama ya teman-teman ya. Aku awali pagi hari ini aku merapikan kamar tidur. Nah, di sini memang kamar ini berantakan sekali teman-teman, karena disinilah tempat kita santai-santai ternyaman ya teman-teman ya. Tempat istirahat ya. Nah, di sini aku lagi mau lipat selimut yang udah dipakai. Nah, aku juga mau cerita sedikit ya teman-teman ya, bagaimana sih caranya kita membagi waktu di saat kita punya anak kecil. Nah, di sini ya, kalau pengalaman saya secara pribadi, ya di sini saya yang pertama itu ketika anak kita tidur, nah disitulah kita melakukan aktivitas kita, melakukan kegiatan kita dengan cara cepat, dengan cara gerakan kita tuh agak cepat ya teman-teman ya. Kita nggak bisa santai-santai kayak kita yang sebelum ada anak ya, nggak bisa ya. Nah, sekarang itu kan sudah ada anak, apalagi dia masih bayi, kita tuh kalau bekerja tuh harus cepat ya teman-teman. Diusahakan pas anak tidur itu kita harus lakuin apa yang harus dilakukan. Aduh capek misalnya kan, kalau kita ya memang kita capek, misalnya kita ngeluh capek ya kan, mau istirahat, nggak apa-apa istirahat sebentar, tapi nanti dulu ya, setelah kita udah bersih-bersih ya teman-teman ya. Nah, di sini anak aku nangis, jadi aku lihat dia sebentar, aku lanjut lagi. Sekarang aku juga lagi rapikan tempat ayunan anak aku, biasa tempat dia istirahat juga. Nah, di sini teman-teman, yang kedua, cara kita membagi waktu ya. Kalau aku sendiri secara pribadi, aku mengutamakan dulu pekerjaan mana yang mau kita kerjakan. Semisal tadi itu kan kita bekerja pas anak tidur, oke, udah kan. Yang kedua, kita nggak bisa melakukan semua pekerjaan walaupun anak kita tidur ya kan, pasti dia bakalan bangun. Nah, kalau aku pribadi, aku melakukan pekerjaan yang kira-kira pekerjaan ini bakalan cepat selesai ya, cepat aku tangani gitu, nggak setengah-setengah. Kadang kan ada pekerjaan yang kita kerjakan nggak tuntas, maksud saya ya. Nah, di sini kalau saya yang paling penting itu adalah kamar. Kamar itu kan harus bersih ya, karena itu kan tempat kita setiap harinya, itu tempat kita beristirahat, tidur ya. Jadi diutamakan kalau aku itu biar kalau aku pribadi ya kamar dulu ya teman-teman ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau suaranya agak berisik, karena di sini hujan ya. Di sini lagi musim hujan teman-teman. Nah, selanjutnya ya teman-teman ya, kalau aku sih untuk pekerjaan itu yang tadi itu adalah kamar. Nah, aku lanjut, ini aku lagi ngebersihin sisa bekas popok yang udah dipakai anakku. Aku masukin ke tempat kantong popok yang udah nggak ada isinya lagi ya, ke tempat sampah ya teman-teman ya. Jadi kan nggak perlu kantong lagi. Nah, ini nanti mau aku buang ke tong sampah ya. Ini aku juga lagi ngumpulin sampah-sampah semalaman, karena memang aku biasanya aku letakin aja di situ kalau udah semalaman ya. Jadi di rumah ini aku sama anak aku, suami aku bekerja di tempat tugasnya ya teman-teman ya. Nah, di sini aku juga lagi
bersihin kamar, hanya belum aku sapu ya teman-teman ya. Aku lagi harus pindahin anak aku dulu karena takut debu ya, takut masuk. Ya teman-teman, ini aku lanjut ngebersihin ruang tengah ya teman-teman ya. Nah ini kalau aku ngebersihinnya nggak bisa disapu di depannya aja ya teman-teman ya, harus sampai ke kolong-kolongnya ya teman-teman ya, karena debu itu ya teman-teman ya ampun, minta ampun banget lah, debunya itu banyak sekali teman-teman. Jadi kalau nggak bersihin sampai ke kolong-kolongnya itu, wah itu masih aja tuh lengket-lengket juga. Ini biasanya kalau habis ngebersihin kolong-kolong pun aku biasanya nyapunya itu nggak bisa sekali aja teman-teman ya, debunya banyak sekali teman-teman. Nah itu dia ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau tips dari aku ya, cara kita membagi waktu kita masih punya anak kecil, yaitu kita melakukan kegiatan apa sih yang mau kita utamakan, apa aja yang mau kita kerjakan, kita harus pikirkan dulu ya teman-teman ya. Rencana kita direncanain dulu gitu ya, dan kita tuh harus cepat ya, karena kita nggak bisa bersantai-santai nyapu berapa jam ini berapa itu, nggak bisa ya teman-teman ya. Kalau bisa aku mau ngerjakan ini harus cepat gitu ya, nggak bisa teman-teman. Kita kayak kita sebelum kita punya anak ya, itu kalau dari tips dari aku ya teman-teman ya, kecuali kalau kita ada keluarga, saudara atau suami di dekat kita ya, masih bisa lah kita santai-santai kan, karena anak ada yang jaga, ada yang ditung, ada yang nungguin. Tapi kalau posisinya kalau suami kita lagi kerja, sanak saudara kita jauh, gimana sih caranya? Nah ini dia kalau aku ya teman-teman ya, semisalnya pun kalau mau nyapu dan lain-lain ini aku udah mikirin, oh ini bakalan selesai enggak ya gitu kan, karena habis nyapu ini kita kan pasti punya pekerjaan yang lain lagi ya kan. Nah sebisa mungkin teman-teman, kita tuh harus melakukan tugas kita itu cepat, biar apa ya, biar cepat selesai ya kan. Kalau udah selesai kan enak ya kan, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi. Nah ini aku juga ngebersihin di bawah jemuran ya teman-teman ya, karena kalau nggak dibersihin itu banyak sekali debu-debunya ya teman-teman. Nah teman-teman, itu dia ya tips dari aku tadi, cara kita membagi waktu, bagaimana sih kita mengatur waktu diri kita ya. Itu dia teman-teman, semoga video saya ini ada manfaatnya yang bisa teman-teman ambil ya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Teman-teman, saya akhiri semuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, amin.